أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, innal hamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmatnya pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul bersama-sama di majelis ilmu yang insyaallah diberkahi Allah Subhanahu wa taala ini. Salawat dan salam selalu kita aturkan kepada junjungan kita, uswah kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya, para tabiin, para tabiut tabiin, dan semoga kita semua selalu berada dalam agama Islam ini sampai akhir hayat kita. Amin. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Allah mengutus Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir, membawa ajaran terakhir, membawa tuntunan yang paling akhir, tuntunan yang paling sempurna. Kenapa sempurna? Karena ketika terakhir berarti harus bisa berlaku untuk semua makhluk, untuk semua kalangan, semua manusia, dari zaman Nabi Muhammad sampai nanti hari kiamat. Bisa berlaku untuk seluruh suku, baik suku Arab, Indonesia, Eropa, Amerika, semuanya harus bisa melaksanakannya. Dan bisa berlaku dalam segala kondisi, segala tempat, baik di gurun, mau di hutan, di gunung, di laut, bahkan di luar angkasa, syariat itu tetap bisa dijalankan. Dan Islam adalah agama yang seperti itu. Kalau kita memperhatikan bagaimana syariat Islam, bagaimana tuntunan-tuntunan dalam Islam, adalah tuntunan yang sangat istimewa. Karena Islam adalah satu-satunya agama yang menjelaskan secara detail bagaimana cara kita menjalankan hidup kita. Dari urusan paling besar, ya, mulai dari ritual ibadah, sampai adab kepada orang lain, bahkan sampai kegiatan kita sehari-hari. Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Itu semua sudah disampaikan oleh Rasulullah, baik dalam Al-Quran maupun hadis. Semuanya sudah detail. Dari bangun tidur ada detailnya, cara-caranya. Makan ada. Bahkan tidur ada. Bekerja ada. Makan ada. Semuanya itu sudah ada detailnya. Dan tidak ada agama lain yang seperti ini. Kalau kita tanya orang Hindu, tanya orang Kristen bagaimana cara tidur sesuai dengan ajaran Kristen, mereka tidak akan tahu. Karena memang tidak ada. Hanya Islam yang mengatur seperti itu. Dan salah satu yang diatur oleh Islam adalah adab kepada orang-orang di sekitar kita. Dan salah satunya yang paling dekat dengan kita, yang paling sering kita berinteraksi dengannya adalah tetangga. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Tetangga adalah
orang ya, yang paling sering berinteraksi dengan kita. Karena kita ini kalau ada apa-apa mesti sama tetangga. Butuh apa minta tolong dengan tetangga. Keluar rumah bergaulnya dengan tetangga. Sehari-hari komunikasinya dengan tetangga. Dan Islam itu sangat menjunjung tinggi adab kepada tetangga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, diriwayatkan dari Bukhari dalam Sahihnya, beliau bersabda, mazala yusini Jibril biljar, bahwa Jibril itu senantiasa mewasiatkan kepadaku untuk berbuat baik kepada tetangga. Hatta donantu annahu sayuwarithuhu. Saking seringnya sampai-sampai aku mengira tetangga itu akan menjadi ahli waris. Di saking seringnya disuruh untuk berbuat baik kepada tetangga, sampai-sampai Rasulullah mengira ini kalau diperingatkan seperti ini, disuruh terus berbuat baik seperti ini, jangan-jangan nanti ke depannya tetangga itu jadi ahli waris. Dan ini dikuatkan oleh hadis yang lain. Rasulullah bersabda, la yu'minu man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Berarti orang yang beriman adalah orang yang bisa memuliakan tetangganya. Berarti sebaliknya juga sama. Barang siapa yang tidak bisa berperilaku baik kepada tetangga, berarti dia bukan masuk ke golongan orang-orang yang beriman. Maka siapa yang dimaksud dengan tetangga? Maka ini ada beberapa pendapat. Imam Syafi'i itu mengatakan tetangga itu sekitar 40 rumah di sekitar rumahnya. Jadi ada 40 rumah di sekitarnya itu tetangga. Kalau Imam Hanafi mengatakan kalau tetangga itu berarti yang nempel rumah. Berarti yang benar-benar sebelah itu baru tetangga. Tapi kalau Imam Maliki itu mengatakan kalau tetangga itu ya di sekitarnya. Kita memakai urf. Urf itu adalah kebiasaan sekitar. Ya kalau di masyarakat kita tetangga itu seperti apa? Nah, itu kan masing-masing kelompok, masing-masing masyarakat itu beda. Maka disesuaikan dengan kaum masing-masing. Dan ini insya Allah pendapat yang paling banyak dipegang oleh para ulama. Ya kalau di kita ya biasanya tetangga itu yang sering berkomunikasi. Satu masjid, satu RT, yang memang sering berinteraksi bersama. Maka Rasulullah ya memerintahkan kepada kita untuk berbuat baik kepada tetangga ini. Bagaimana caranya? Ya. Jadi memang kita disuruh berbuat baik, tapi kan berbuat baik itu seperti apa? Karena kalau tidak dijelaskan, bisa rancu. Kita kira ini berbuat baik, ternyata malah tidak pas. Dan ini juga sudah dijelaskan oleh Rasulullah di dalam hadis. Banyak sekali hadis-hadis yang menerangkan tentang bagaimana cara kita berbuat baik kepada tetangga. Dan insya Allah akan kita bahas beberapa dari hadis tersebut. Yang pertama adalah kita itu diberitakan tadi untuk menghormati dan berperilaku baik kepada tetangga. Yang paling dasar. Menghormati mereka dan berperilaku baik. Perilakunya bagaimana? Ya, mulai dari yang kecil-kecil. Dari salam, menyapa, tersenyum, sampai naik. Ya, menolong ketika susah. Ketika butuh pinjaman, butuh utang kita pinjam,
butuh bantuan kita tolong. Itu berperilaku baik. Dan tetangga di sini itu semua tetangga, ya. Baik itu tetangganya kafir atau tetangga muslim, itu tidak dibedakan. Jadi tidak ada perintah untuk membedakan antara tetangga yang muslim maupun yang kafir. Dan ini dicontohkan oleh para sahabat. Ya. Ada salah seorang sahabat yang memberikan makan kepada tetangganya walaupun dia itu orang Yahudi. Ketika ditegur oleh sahabat yang lain, "Kenapa kamu beri makan orang Yahudi?" Maka kata sahabatnya, "Karena Rasulullah memerintahkan kepada saya untuk berbuat baik kepada tetangga tanpa melihat apakah tetangga itu muslim atau kafir, baik atau buruk, pokoknya berbuat baik kepada mereka." Kemudian yang kedua, bangunan rumah kita jangan sampai mengganggu tetangga. Apalagi di pemukiman seperti Turen ini, yang sudah cek-cek. Nah, di pemukiman yang sudah semakin rapat seperti di Turen, cek. Di Turen, di Pagersari, ya, di Bukaran itu kan rumah sudah semakin ramai, rumah-rumah semakin mepet. Maka kita harus perhatikan bagaimana kita membangun rumah kita. Jangan sampai bangunan kita itu mengganggu bangunan tetangga kita. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah bersabda, "Janganlah salah seorang di antara kalian melarang tetangganya itu menancapkan kayu di dinding temboknya." Jadi kalau bangun rumah, usahakan jangan sampai benar-benar mepet dinding. Apalagi kalau misalnya dinding itu ada jendelanya buat ventilasi, buat cahaya masuk. Jangan malah ditutup. Ada apa seperti itu? Udah nggak izin, nggak bilang-bilang. Ya memang itu tanahnya itu tanah punya dia. Tapi ketika bangun itu kira-kira dulu kasih jarak itulah. Hanya 1 meter itu sudah cukup untuk udara. Jangan malah dipepet sampai cahaya tidak bisa masuk. Udara tidak bisa bersirkulasi. Apalagi sampai memakai tembok tetangganya. Ini jangan sampai, kecuali kalau sudah izin. Nah, ini yang penting. Izin dulu baru dikerjakan. Jangan ujuk-ujuk ngambil tembok tetangga, ujuk-ujuk mepet tembok tetangga. Bilang dulu, izin dulu. Walaupun mungkin kelihatannya kok temboknya itu tembok tutupan, itu nggak ada jendela, nggak ada apa-apa, tembok nganggur. Ya kalau kita mau membangun yang sampai nempel, kita bilang dulu sama tetangga kita supaya tidak ada masalah di kemudian hari. Dan ini juga yang dicontohkan oleh Rasulullah. Kemudian salah satu ada tetangga adalah berbuat baik kepada tetangga mulai dari yang paling dekat. Jadi ketika kita berbuat baik kepada tetangga, yang menjadi prioritas adalah yang paling dekat, berarti yang sebelah terlebih dahulu. Jadi misalkan kalau kita itu punya kelebihan makanan atau mau memberi hadiah, maka yang harus diberi hadiah adalah yang di sebelahnya. Jangan malah rumahnya di Turen Tengah, yang dikasih orang di Turen Kidul. Ini kurang pas. Kalau memang niatnya mau memberi kepada tetangga sebelah dulu yang dikasih terlebih dahulu. Dan ini ditekan oleh Rasulullah ketika Ibunda Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Aku bertanya, wahai Rasulullah, aku memiliki 2 tetangga, manakah yang aku beri hadiah?"
Jadi hadiahnya cuma satu ini. Tapi tetangganya ada dua. Mana yang harus diberi hadiah? Maka Rasulullah menjawab, yang pintunya paling dekat dengan rumahmu. Jadi yang rumahnya paling dekat, paling mepet, itulah yang dikasih terlebih dahulu. Kenapa? Karena biasanya kalau tetangganya itu paling dekat, masalahnya itu juga paling banyak. Kita itu salahnya juga paling mahal. Kita itu salahnya konfliknya juga makin banyak. Makanya lebih utama untuk kita berbuat baik kepada mereka. Apalagi kalau tetangga itu adalah kerabat, double berarti sudah wajib untuk berbuat baik kepada tetangga, ditambah wajib untuk menjalin hubungan silaturahim. Yang selanjutnya yaitu tidak boleh mengganggu tetangga kita. Mengganggu dalam bentuk apa? Bentuk apapun, baik bentuk perbuatan maupun ucapan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah dia mengganggu tetangganya. Beliau juga bersabda, wallahi, demi Allah tidak beriman. 3 kali, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Maka sahabat bertanya, wahai Rasulullah, siapa yang tidak beriman? Maka Rasulullah menjawab, siapa yang tetangganya itu tidak aman dari keburukannya. Di hadis lain juga beliau mengatakan, tidak masuk surga orang yang tetangganya tidak aman dari keburukannya. Maka kalau ada orang kok tetangganya itu selalu merasa khawatir, ya, selalu merasa takut bahwa dia akan diganggu, maka orang ini, kata Rasulullah, bukanlah orang beriman, bahkan diancam dengan neraka. Bentuk gangguannya bagaimana? Ya macam-macam. Momen semua yang mengganggu, semua yang menyakiti perasaan tetangga kita, menyakiti fisik mereka, ataupun mengganggu kenyamanan mereka. Contohnya paling gampang, kayak buang sampah. Kok buang sampah? Misalnya habis nyapu, sampahnya bukan masuk ke tempat sampah, malah dibuang ke halaman tetangga. Lagi bakar-bakar, asapnya masuk ke rumah tetangga. Bakar sampah nih biasanya sering bakar sampah, asapnya hitam, sesek, kena angin masuk ke rumah tetangga. Ini termasuk mengganggu. Atau nyetel tape, nyetel radio, nyetel sound system keras-keras sampai tetangganya tidak bisa tidur. Sampai apalagi tetangganya punya adik bayi gitu. Nah, ini kan sakit banget tuh. Adiknya mau tidur di sebelah rumahnya nyetel dangdutan. Itu volumenya pol lagi. Contoh yang itu yang sekarang lagi rame itu suara gobreknya. Saya tahu Pak, Mas Lari lagi rame itu. Saya sound system ditumpuk ini kenapa? Gobrek. Kenapa istilah ini ekonomi ini yang lagi rame itu? Yaitu horek ya. Horek. Jadi mobil dikasih sound system full tinggi, terus di setel keras-keras. Ini kan termasuk mengganggu, apalagi suaranya sampai menggetarkan kaca, sampai kaca pecah loh Pak, saking kerasnya. Nah seperti ini tuh yang ketika mengganggu kenyamanan tetangga kita, apalagi sampai menyakiti. Menyakiti itu ya lewat ucapan, ya gosip,
menjelek-jelekkan, ngomong di belakang, atau bahkan sampai menyakiti fisik. Kalau ada orang masih seperti ini, sering seperti ini, bahkan saking seringnya sampai tetangganya itu kalau dia lewat mesti langsung minggir. Kalau papasan mesti melengos, nggak mau nyapa, saking takutnya. Maka kata Rasulullah, orang seperti ini bukanlah orang beriman. Orang seperti ini tidak akan masuk surga. Kemudian ada yang selanjutnya, yaitu memberikan makanan kepada tetangga. Jadi salah satu cara kita menjalin hubungan baik adalah sering-sering bagi makanan. Rasulullah SAW bersabda, diriwayatkan dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, "Ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, idza tahbahta marqatan, jika kamu memasak sayur, fa'aktsir ma'aha, maka perbanyaklah kuahnya, wa ta'ahad jironaka, dan berilah kepada tetangga." Kata Rasulullah, kalau masak coba diperbanyak, terus dikasih kepada tetangga kita. Apalagi kita tahu bahwa tetangga kita itu senang makanan tersebut. Dan ngasihnya itu betul tidak harus banyak-banyak ya Pak ya. Kan biasanya sepiring, semangkok itu sudah pantas. Ngapunten Bu, iki kok kula pas enten sayur ninjo kathah. Niki sekedhik dirasake. Oh niki enten masak lauk, tempe goreng. Enggak harus yang tidak harus yang mahal-mahal. Makanan sehari-hari kita sisakan, kita sengaja lebihkan untuk diberikan kepada tetangga. Dan ini insya Allah salah satu cara paling manjur, cara paling cara paling utama, ya, paling gampang untuk melunakkan hati tetangga kita dari makanan. Membuktikan bahwa kita itu memang care, kita itu sayang sama tetangga kita. Lewat bagi-bagi makanan. Ya mungkin setelah dari bagi makanan, mungkin ketika ada kelebihan rezeki yang lain, bisa kita bagikan kepada tetangga. Misalkan lagi panen dari kebun, panen pepaya, kok pepayanya banyak banget, dibagikan kepada tetangga. Dari kebun, petiki, daun singkong, yo panen kopi, panen kopi. Nek panen tergantung Pak nggih, nek panen kopinya buat usaha nggih. Dibuat usaha sendiri dulu nggih. Ya tadi dari kebun bahan-bahan kebun. Sing mboten gadah kebun nggih. Ya monggo ada kelebihan rezeki, saya lagi dapat hadiah roti, dikirimin roti dari anaknya atau dapat kiriman roti dari sahabatnya. Ini sebagian kita berikan kepada tetangga kita. Kemudian ada selanjutnya bahwa tidak mencari-cari kesalahan tetangga. Nah ini yang penting. Salah satu ciri tetangga yang baik adalah tetangga yang tahu batas. Tetangga yang tidak terlalu tidak terlalu ingin tahu gitu. Maksudnya ingin tahu gimana? Saking pengen tahunya sampai kayak mata-mata gitu ya. Ngintip-ngintip, nyuri-nyuri berita. Ya kalau nyuri berita kalau dapat berita buruk kemudian dinasehati masih bagus.
Ada tapi yang ketika tahu kesalahan tetangga, tahu keburukan tetangga, malah jadi bahan gosip. Lagi itu apa? Pas ibu-ibu biasanya kayak pas belanja ngoten nggih. Bapak-bapak nggih pas ronda biasanya. Pas ronda, pas nongkrong angkringan, itu nek mboten lidahnya nggak dijaga itu keluar semua berita-berita buruk. Pak A lagi seperti ini, Bu A seperti ini, Bu C seperti ini. Ada keburukan ini, ada kesalahan ini, semuanya diumbar. Maka kalau seperti ini bukanlah adab yang baik. Jangan sampai kok tetangga kita itu mencap kita sebagai sumber informasi. Maksudnya sumber informasi itu apa? Sebagai sumber aib. Itu jangan sampai. Kalau dikatakan seperti itu jangan bangga. Jangan seneng. Wah, kalau mau tanya tentang tetangga di RT ini, apakah Pak A selingkuh sama Bu B? Apakah Bu C itu cerai sama Pak D? Itu tinggal tanya si dia, si fulan ini, atau tanya si fulan lain. Dia tahu semua aib tetangga. Kalau seperti itu jangan bangga. Malah harusnya bersedih. Kenapa? Dikenal sebagai orang yang suka mengumbar aib. Dikenal sebagai orang yang suka menghibah keburukan tetangga. Itu suatu jabatan yang sangat buruk. Tetangga yang baik, ya, tetangga yang benar adalah tetangga yang tetangga itu merasa aman dari gangguannya. Tetangga yang baik adalah tetangga yang bisa menjaga rahasia tetangganya. Walaupun kita tahu tetangga kita sedang masalah, mungkin suami istri sedang cerai, mungkin anaknya kok minggat, atau mungkin ada masalah-masalah yang lainnya. Dia tahu karena rumahnya di sebelah, tapi dia tidak menyebar luaskan. Bahkan tetangganya itu bisa dengan ikhlas, rela hati, dialog curhat sama dia, ya, nyari solusi, nyari nasihat, karena tahu bahwa ketika curhat sama si A ini, sama tetangga saya ini, dia bisa menjaga rahasia. Dia tidak akan menyebarkannya kepada tetangga yang lain. Kalau sudah menjadi tetangga yang seperti ini, itu subhanallah. Ya, insya Allah sudah termasuk tetangga orang yang memuliakan tetangganya. Kemudian adab selanjutnya adalah bersabar atas perilaku tetangga yang kurang baik. Karena kita tahu tidak semua orang itu suci, tidak semua orang itu soleh. Banyak orang yang suka berbuat buruk. Kita tidak bisa memilih tetangga kita. Alhamdulillah kalau pas kita dapat rumah, tetangga kita orang-orang yang baik. Tapi bagaimana kalau misalnya tetangga kita itu termasuk tetangga yang buruk? Maka Rasulullah memerintahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, derajatnya sahih, bahwa ada 3 kelompok manusia yang dicintai Allah, dan salah satunya adalah seseorang yang mempunyai tetangga, ia selalu disakiti, diganggu oleh tetangganya, namun ia sabar atas gangguannya jika keduanya dipisah oleh kematian atau keberangkatannya. Maka kalau orang itu mendapatkan tetangga yang qadarullah kok tetangganya itu jengkelin, ngeselin, suka ganggu, suka komen yang jelek-jelek, suka usil, bikin hidup kita tidak nyaman. Kalau kita sabar, sabar itu berarti dia tidak membalas.
Kalau misalnya kok keburukan dibalas dengan keburukan, itu bukan sabar. Ketika diam, bisa memaafkan, apalagi bisa membalas dengan yang lebih baik. Tetangga kita, dia sering buang sampah ke halaman kita, kadang bahkan buang bangkai tikus ke kebun kita. Ketika bakar-bakar, asapnya sering masuk rumah kita. Atau misalkan ketika nyetel TV, volumenya sampai mengganggu istirahat kita. Tapi kita tetap sabar, kita tidak membalas, bahkan sering memperlakukannya membalas dengan kebaikan. Dengan apa? Sering mengirimkan makanan. Ketika bertemu tetap disapa dengan salam, disapa dengan senyum. Maka orang seperti ini, kata Rasul, akan mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini juga Allah perintahkan dalam surat Asy-Syura ayat 37. Walladzina yajtaribuna kaba'iral itsmi wal fawahisya wa idza ma ghadibu hum yaghfirun. Maka bagi orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji, dan apabila mereka marah, mereka memberi maaf. Orang yang kuat adalah orang yang bisa menahan amarahnya. Jangan terpengaruh kata-kata orang, wah kalau diganggu, kalau nggak balas itu cemen. Kalau diam itu pengecut. Laki-laki kok diam itu banci. Itu jangan terpengaruh perkataan seperti itu. Karena Rasulullah sendiri yang mengatakan, ketika beliau bertanya, tahukah kalian siapa orang yang kuat itu? Ya. Maka orang yang kuat bukanlah orang yang berotot, bukanlah orang yang jago berkelahi, bukanlah orang yang pandai bertempur, bukan. Tapi orang yang kuat adalah orang yang bisa menahan amarah. Orang yang ketika diganggu dia bisa sabar, dia bisa ikhlas, dia bisa tidak membalas walaupun mampu. Ya. Ketika diganggu, saya tahu saya mampu. Ya. Ketika sampah tadi dikasih, ada tetangga yang buang sampah ke tetangga, bisa sampahnya dibuang lagi. Ketika tetangga nyetel TV keras-keras, kita balas dengan suara yang lebih keras, itu bisa. Tapi kalau kita mau jadi orang yang kuat, yang mau jadi kaum yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sikap kita adalah sabar, menahan amarah kita, jangan terpancing dengan perbuatan mereka. Karena ketika kita membalas kezaliman itu, ada peluang kita akan membuat kezaliman yang lebih besar. Bagaimana kezaliman yang lebih besar? Misalnya, ketika kita dipukul, boleh nggak balas pukul? Boleh nggak, Pak? Boleh. Dalam Islam kisos itu boleh. Dipukul balas pukul, tendang balas tendang. Tapi ingat, balasan itu harus setara. Tidak boleh lebih. Kurang boleh, tapi tidak boleh lebih. Misalnya kalau balas mukul, ada dipukul sekali, kok balas mukul 2 kali, berarti itu balasannya lebih besar. Ketika orang itu kok membalas dengan balasan yang lebih besar, balasan yang lebih kejam, maka statusnya berubah jadi orang yang dizalimi menjadi orang yang zalim. Dan ini balas ini kan tidak bisa diatur. Kadang-kadang itu kan kita itu ketika
mau balas itu kan terbawa perasaan, akhirnya membalas dengan yang berlebihan. Maka supaya tidak berlebihan, mending ditahan saja, mending diam saja, dimaafkan saja. Maka itulah yang lebih baik. Ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Sebenarnya kalau kita mau bahas seluruh adab itu banyak sekali, ya. Kalau mau bahas seluruh hadisnya itu di adabul mufrad saja itu sudah puluhan bahkan ratusan hadis. Nah, insya Allah monggo ini saya sampaikan beberapa. Semoga nanti di kesempatan yang lain waktu atau mungkin bisa kita baca-baca sendiri bagaimana cara kita berbuat baik kepada tetangga kita sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Nah, ini sudah masuk waktu Isya. Saya cukupkan sampai di sini. Jika ada salah kata maka datanya dari diri saya sendiri dan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan jika ada kebenaran maka datanya dari Allah Subhanahu wa taala. Bila taqwal hidayah wa ridwanaya. Nun wal qalami wa yasunu fastabiqul khairat. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم.